Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rumus perkalian trigonometri. Oke, kita lihat rumus yang pertama. Sin A kali cos B sama dengan 1/2 dalam kurung sin A tambah B plus sin A dikurang B. Kalau cos A kali sin B sama dengan 1/2 dalam kurung sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Sedangkan untuk cos A, cos B sama dengan 1/2 cos A tambah B ditambah cos A min B. Sedangkan sin A sin B sama dengan min setengah dalam kurung cos A tambah B min cos A min B. Nah, jadi dari rumus ini kita harus pahami mana kita memakai rumus yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Oke, untuk lebih jelas lagi dengan rumus ini ada beberapa contoh soal. Kita perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari trigonometri berikut. Sin 75 cos 15. Oke, yang pertama, yang 1A. Saya jawab yang 1A ya ini ya. Oke, 1A. Itu ditanya sin 75 cos 15. Sin 75 cos 15. Oke. Yang ini sebagai A dan ini sebagai B. Nah, kita lihat di sini sin cos. Sin cos itu yang mana? Sin cos. Oke, berarti kita pakai yang rumus ini. Sin cos artinya kita bikin aja langsung 1/2. Kita pakai rumus yang pertama ini. 1/2 dalam kurung sin. Nah, ini A tambah B. Di sini A tambah B berarti A-nya itu 75, B-nya itu 15. Berarti ya tinggal langsung aja sin A tambah B. Berarti di sini kita lihat bahwa jadi 75 ditambah 15 ditambah sin. Nah, A kurang B tinggal kita masukin aja. Jadi ini 75 dikurang 15. Jadi ini sama dengan setengah dalam kurung sin. Nah, 75 ditambah 15 itu sin 90 ditambah sin 75 dikurang 15 itu adalah sin 60. Oke, nah dari sini kita perhatiin setengah dalam kurung. Nah, sin 90 itu 1 ditambah sin 60 itu adalah setengah akar 3. Oke, kalau kita kalikan ke dalam, ini kali sini jadi setengah ditambah ini jadi 1/4 akar 3. Jadi jawaban dari sin 75 cos 15 adalah setengah ditambah 1/4 akar 3. Oke ya, paham ya. Jadi kita tahu pakai rumus yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Oke ya, kalau udah paham, kita lanjut lagi yang B. Kita bahas soal yang B. Nah, di soal yang B ini kita lihat di sini yang B cos 67,5 sin 22,5 atau 22,5. Berarti ini kita lihat cos sama sin. Cos sama sin berarti pakai rumus yang kedua. Berarti yang ini. Saya langsung aja ya. Berarti kita bikin langsung ini sebagai A, ini sebagai B. Jadi dia kita lihat jadi setengah dalam kurung sin 67,5 ditambah 22,5 dikurang sin 67,5 dikurang 22,5. Sini setengah dalam kurung sin 67,5 ditambah 22,5 itu adalah sin 90 dikurang ini jadi sin 45. Sin 45. Oke. Jadi tinggal setengah dalam kurung. Nah, kita cari sin 90 itu adalah 1 dikurang sin 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, sama kayak tadi tinggal kita kalikan ke dalam. Jadi ini kali ke sini jadi setengah dikurang ini kali sini jadi 1/4 akar 2. Jadi jawaban untuk yang B itu cos 67,5 sin 22,5 itu jawabannya setengah dikurang 1/4 akar 2. Oke, udah paham kan cara penggunaan soal rumus seperti ini? Oke, kalau udah paham, kita lanjut lagi soal yang C ini ya. Untuk jawab yang C, saya hapus dulu ya. Yang A ini saya hapus. Ini kita hapus dulu biar lebih paham lagi. Untuk jawab yang nomor C. Lihat di sini untuk yang C kita perhatiin di sini. Cos 105, cos 15. Berarti ini
cos 105 cos 15. Nah, ini sebagai A, ini sebagai B. Nah, di sini kita lihat cos ketemu cos ketemu cos berarti pakai rumus yang nomor 3. Kita lihat aja langsung sama pengerjaannya. Jadi ini setengah dalam kurung cos, langsung masukin A tambah B. Jadi 105 ditambah 15. Terus ditambah. Nah, kita lihat lagi di situ A dikurang B. Kita lihat itu A dikurang B, artinya A dikurang B tinggal kita tulis aja 105 dikurang sorry ya, saya tulis dulu lupa. Cos 105 dikurang 15. Berarti di sini jadi setengah dalam kurung cos 120 ditambah cos 90. Oke, sama dengan setengah. Nah, dilihat di sini kita harus tahu cos 120 itu berapa. Cos 120 itu berada di kuadran 2, berarti negatif. Berarti ini jawabannya adalah min setengah dikurang, ini dikurang ya. Sorry, ditambah, maaf, ditambah. Di sini kita lihat cos 90. Cos 90 itu hasilnya adalah 0. Jadi ini jawabannya setengah dikali min setengah. Jadi di sini jawabannya adalah min 1/4. Jadi jawaban untuk yang nomor, maaf ini nomor C itu adalah min 1/4. Oke ya, paham ya untuk yang nomor C. Kalau udah paham, kita lanjut lagi untuk soal yang nomor D. Saya hapus dulu jawaban yang nomor B ini. Yang di nomor D, perhatikan bahwa di situ dilihat sin 127,5 sin 97,5. Ya udah, kita caranya sama. Kita perhatiin ke sini. Sini kita perhatiin ya. Oke, berarti sin ketemu sin. Di sini sin ketemu sin adalah min. Jadi min 1/2 dalam kurung cos 127. Berarti ini 127,5 ditambah 97,5 terus dikurang cos dalam kurung sama ya, 127,5 dikurang 97,5. Oke, jadi ini sini kita lihat jadi min setengah dalam kurung cos. Nah, 127,5 ditambah 97,5. Nah, di sini kita lihat ya, kita jumlahin 127,5 ditambah 97,5. Itu jadi jawabannya itu adalah cos 225 dikurang. Nah, di sini lihat cos 127,5 dikurang 97,5. Ini jadi cos 30. Oke. Cos 30. Nah, ini min setengah dalam kurung. Nah, kita lihat cos 225. Cos 225 itu berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga tetap hasilnya negatif. Jadi jawabannya ini sama aja dengan min setengah akar 2. Sedangkan cos 30 itu jawabannya adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, tinggal kita kalikan aja ke dalam. Ini kali sini jadi positif 1/4 akar 2. Ini kali sini tambah 1/4 akar 3. Kalau dijadiin ini jawabannya akar 2 ditambah akar 3 dibagi 4. Nah, inilah jawaban untuk yang D. Oke ya, paham ya untuk jawaban yang D. Nah, selanjutnya kita jawab lagi untuk yang ini, bentuk lain dari 2 cos 1/4 ditambah X sin 1/4 ditambah X. Oke, kita lihat sini ya. Kita menggunakan konsep yang sama. Saya hapus dulu. Ini saya hapus semua biar lebih paham lagi. Nih, kita lihat di sini. Oke. Di sini kita lihat bahwa yang ini saya jawab yang ini dulu ya, bentuk ini. Jadi ini ya udahlah, ini kita anggap A, ini kita anggap B. Oke ya. Nah, kita masukin. Jadi ini cos ketemu sin. Cos ketemu sin berarti kita pakai rumus yang ini ya, yang ini. Jadi dua ini dibiarin aja. Jadi kita bikin 2, kita langsung ke sini ya. 2 kali setengah dalam kurung cos.
ketemu sin jadi sin. Nah, kita tambahin aja ini tambah ini. Jadi kita bikin aja 1/4 ditambah X. Oke. Ditambah ini V ya, maaf. 1/4 Pi ditambah X. Oke. Terus dikurang sin. Nah, ini sama juga. 1/4 V ditambah X dikurang 1/4 juga. Ini sama ya. Ini 1/4 Pi ditambah X. Oke. Nah, ini jadi 2 kali setengah itu kan jawabannya 1. Habis kan? Jadi ini sisa 2. Ini tambah ini, jadi dalam kurung kita bikin lagi. Kita lihat ya, 1/4 ditambah 1/4 itu kan setengah. Jadi jawabannya setengah Pi ditambah 2X dikurang sin. Nah, ini sini habis, jadi sin 0. Oke. Ini maaf, ini bukan 2 ya, tapi sin. Jadi ini kita lihat jadi sin. Di sini setengah Pi ditambah 2X. Jadi setengah Pi tambah 2X ini berarti kita bikin jadi setengah 90. Atau enggak boleh langsung juga, enggak apa-apa. Berarti ini setengah Pi ditambah 2X dikurang sin 0 itu 0. Jadi ini jawabannya, bentuk lainnya adalah sin setengah Pi ditambah 2X. Nah, ini bisa kita rubah dengan rumus yang sin. Ini kita bisa menggunakan rumus sin A tambah B yang udah pernah saya jelasin di video sebelumnya. Yang penting dia minta bentuk lain, berarti sampai ke sini. Jadi ini sama dengan rumusnya ini. Oke ya, paham ya? Kalau udah paham, saya lanjut lagi soal yang untuk yang nilai dari 20 cos 20 cos 40 cos 80 derajat. Oke ya, saya hapus dulu untuk yang ini, yang bentuk ini. Ini saya hapus. Di sini, oke, saya hapus. Kita lihat di sini. Kita lihat ya nilai bentuknya itu jadi seperti apa. Nah, di sini kita lihat nilai dari 20 cos 20 terus cos 40. Nah, terus lagi ini cos 80. Oke, langkah pertama kita bikin dulu ini seperti ini. Nah, supaya boleh dong kita bikin ini 20 dibiarin aja. Jadi ini kita bikin jadi seperti 20. Oke, dalam kurung kayak gini cos 20 cos 40 ini sama aja ya. Kita ambil dua ini dulu, cos 80. Nah, sekarang kita lihat cos ketemu cos ketemu cos di sini adalah setengah A tambah B ditambah cos A min B. Berarti di sini kita bikin lagi sama dengan 20 dalam kurung setengah kali. Oke, ini kali setengah atau enggak langsung aja seperti ini, maaf. Atau enggak ini kali setengah dalam kurung ini cos ketemu cos. Berarti ini cos A tambah B, A tambah B. Jadi langsung aja 20 ditambah 40. Jadi 60 ditambah cos 20 dikurang 40 itu jadinya cos 20. Nah, di situ kita lihat bahwa ini jadi cos min 20. Oke. Terus sisa 80, cos 80. Nah, di sini coret jadi sisa 10 dalam kurung. Nah, sini kita lihat cos 60. Jadi ini kita tinggal kalikan aja cos 60. Nah, terus ini dia tetap, jadi kalau dia negatif jadi tetap positif, jadi tetap cos 20. Ini cos 80. Oke ya. Nah, selanjutnya dari sini bisa tinggal kita kalikan ke dalam seperti apa. Jadi ini kalikan ke sini. Jadi tinggalnya sisa bentuknya jadi 10 cos 60
cos 80 ditambah 10 cos 20 cos 80. Nah, baru udah dapet. Nah, sekarang udah dapet ini, kita lihat lagi ini. Sorry, kita lihat lagi ini. Udah dapat ini. Nah, baru kita bikin lagi. Nah, cos 60 itu jawabannya setengah. Jadi 10 kali setengah. Oke, 10 dikali setengah. Ini cos 80 ditambah ini sama kayak tadi. Jadi ini kita bikin lagi perkalian seperti yang di sini tadi. Berarti ini kita bikin 10 kali setengah dalam kurung cos, langsung aja ya, 100 ditambah cos 60. Kenapa ditambah cos 60? Karena dia negatif, jadi tambah cos 60. Oke, jadi ini sama dengan 5 cos 80 ditambah 5, ini 5 cos 80 ya, 5 cos 80 ditambah 5 dalam kurung cos 100. Ini cos 60 itu adalah jawabannya setengah. Oke, nah selesai dari situ baru kita jabarin lagi seperti apa. Oke, saya hapus dulu ini saya hapus ya sampai ke sini. Oke, saya hapus sampai ke sini. Kita perhatiin lagi, udah dapat ini. Nah, 5 cos 80 ditambah ini. Nah, kita terus udah jadi sini. Jadi di sini kita lihat ke sini ya. Jadi dia kita lihat lagi 5 cos 80 ditambah 5 cos 100 ditambah 5 per 2. Oke ya, ini kali sini. Nah, selanjutnya itu ini bisa kita rubah, ini keluarin 5. Jadi ini 5 dalam kurung cos 80 ditambah cos 100 ditambah 5 per 2. Oke, nah selesai dari sini baru kita jabarin lagi pakai rumus penjumlahan dari trigonometri. Oke ya, sampai di sini aja karena penjumlahan dari trigonometri akan saya jelaskan ke video sebelumnya. Video berikutnya. Jadi sampai di sini aja. Jadi inilah nilainya. Jadi kalau mau disederhanakan lagi cos 80 cos 100 ini kita pakai rumus penjumlahan dari trigonometri. Oke. Oke, baiklah sampai di sini penjelasan dari saya mengenai rumus perkalian trigonometri. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.